sehat walafiat, rezekinya lancar. Sama juga makan utangnya lunas. Ini hidup salah gitu. Sama juga malam Jumat. Besok pun mulai tarawih deh. Sampun nampi edaran jatah sana deh. Sedaya sami Thailand ya. Alhamdulillah. Barang siapa yang berbuat baik pada bulan Ramadan, Allah akan melipat gandakan pahalanya. Minimal nih guru maringi takjil, maringi buka bersama. Anda mau tahu bagian Raden Haji Arjo SMK yang insyaallah malam hari ini akan mengisi kajian kita dengan tema menyambut datangnya bulan Ramadan. Alhamdulillah dia sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita semua supaya mendengarkan apa yang akan disampaikan beliau, sehingga menjadi bekal kita nanti menjalankan ibadah sholat. Yang saya hormati Bapak Ibu jamaah Masjid As-Salam, semoga malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat kepada kita semua jika kita dimasukkan ke dalam surga-Nya. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati seluruh jamaah Masjid As-Salam, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya, karunia-Nya, serta sisa umur yang masih ada diri kita masing-masing, dan yang tidak kalah penting, iman dan Islam masih ada di dalam dada kita masing-masing, sehingga kita pada malam hari ini dengan ringan kita melangkahkan kaki kita, dengan mudahnya kita untuk mengambil kesimpulan bahwa kita malam ini ditakdirkan Allah untuk ta'limul Islam, untuk belajar tentang Islam. Insya Allah pada malam hari ini sedikit banyak menjadikan hikmah sehingga ibadah kita
di tahun ini, Ramadan ini akan lebih berkualitas daripada Ramadan yang lalu. Malam hari ini kita akan ambil judul Tarhib Ramadan. Apa itu Tarhib Ramadan? Tarhib Ramadan itu adalah berasal dari kata rohaba. Rohaba yarhabu rahaban marhaban. Mungkin kita familiar dengan kalimat marhaban. Marhaban ya Ramadan, gitu kan Bu ya. Artinya apa? Selamat datang Ramadan. Ramadan menjadi tamu mulia setiap tahun kepada orang yang beriman. Maka kalau orang sudah bisa menerima Ramadan, kita harus bisa meluaskan dada kita, melapangkan hati kita, dan kita sambut Ramadan ini dengan riang gembira. Loh, kok bisa nih riang gembira? Kan gitu. Wong arep ngelih sebulan kok riang gembira, primen. Kan ngono. Primen ki bahasa Tegal, Bu. Angger ning kene piye? Kados pundi, kan. Wong mau berlapar-lapar, mau menahan hawa riang gembira, primen. Kan ngono. Primen ki bahasa Tegal, Bu. Angger ning kene piye? Kados pundi, kan. Wong mau berlapar-lapar, mau menahan hawa nafsu, mau jalan-jalan ke pasar nggak bisa jajan, kok riang gembira? Di mana yang menjadikan riang gembira kita? Disinilah Bapak-bapak, Ibu-ibu, bahwa Ramadan adalah 1 bulan di antara 12 bulan, di mana di bulan itu memiliki kemuliaan yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lain. Malam hari ini kita melakukan Ta'limul Islam dengan tema Tarhib Ramadan, menyambut Ramadan dengan senang hati, gembira, dan ikhlas. Maka kalau kita nggak ikhlas, ikhlas itu adalah mainan hati. Ya. Sampai di dalam hadis Rasulullah, di mana manusia terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, maka dapat dipastikan seluruh perbuatannya baik. Sebaliknya, kalau hati itu jelek, dapat dipastikan seluruh perilakunya, pekerjaannya, perbuatannya mesti jelek. Itu kata Rasul. Maka Islam mengajarkan bagaimana kita memainkan hati. Di sini hati sangat penting. Setiap kita melakukan sesuatu harus hatinya diluruskan. Innamal a'malu bin niat. Niat adanya di dalam hati, bukan di mulut, bukan di mata. Niat adanya di dalam hati. Mudah-mudahan niat kita malam hari ini menghadiri Tarhib Ramadan di Masjid As-Salam ini menjadikan niat awal kita untuk semata-mata mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apapun yang kita lakukan di dunia ini, kata Rasulullah, manusia itu mesti akan masuk neraka, kata Rasul. Karena dengan kedolimannya. Maka manusia dijuluki dengan manusia yang berkeluh kesah, manusia yang selalu merugi. Nggak ada manusia yang tidak berkeluh kesah. Maka dengan adanya Al-Quran inilah kita akan menjadikan anti daripada racun-racun yang membuat kita menjadi jelek. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita sama-sama belajar, kita ngaji bareng di sini. Al-insan mahalul khata' wa nisyan. Al-iman yazid wa yankus. Ya.
Manusia itu tidak lepas dari lupa dan salah. Siapapun dia kecuali Rasulullah mesti salah. Hanya bedanya kalau Rasulullah salah langsung ditegur oleh Allah. Kalau kita enggak, kecuali kita sendiri yang akan menegur hati kita dengan istighfar. Siapapun dia mesti ada salah. Al-insan mahlul khata' wa nisyan. Al-iman yazid wa yankus. Manusia itu punya iman, kadang naik, kadang turun. Kalau kita lagi naik iman kita, cirinya adalah semangat beribadah, termotivasi untuk mencari ridho Allah. Tapi kalau iman kita lagi turun, mau ke masjid males, ya, mau wudhu males, mau bangun malam males, itu ciri-ciri yang imannya sedang turun. Maka manusia itu selalu kata Allah, al-iman yazid wa yankus. Maka untuk menjaga iman kita selalu istiqomah, kalau terdapat hal-hal yang kira-kira membuat malas kita, lawan, harus jalan. Pasti itu perbuatan setan. Maka Bapak Ibu sekalian, untuk mempersiapkan Ramadan kita, untuk menyambut marhaban ya Ramadan, maka mulai sekarang niatkan hati kita semata-mata hanya karena Allah. Kita datang ke masjid bukan karena tetangga kita. Kita datang ke masjid bukan karena malu sama tetangga. Ibu datang ke masjid semata-mata mencari ilmu untuk mengkualitaskan amal ibadah kita. Luruskan niat mulai hari ini. Dan niatkan Ramadan ini yang terakhir. Belum tentu 2026 kita akan didatangi tamu oleh Ramadan itu sendiri. Kira-kira kalau Ramadan kita ini yang terakhir, semangat atau malah malas, Ibu? Semangat, karena Ramadan tahun depan belum tentu kita. Ini Ramadan datangnya 1 Maret besok, masih 1 hari. Siapa yang bisa jamin besok hari Jumat pagi kita masih hidup? Siapa yang bisa jamin? Gak ada. Walikulli ummatin ajal, kata Allah. Setiap umatku pasti ada ajalnya. Fa idza jaa ajaluhum wala yastakhiruna sa'ah wala yastaqdimun. Apabila ajal sudah disempurnakan oleh Allah, maka orang hamba siapapun dia, ya, kalau sudah saatnya meninggal tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan, kata Allah. Maka mudah-mudahan taklim kita malam hari ini menjadikan taklim yang penuh hikmah, yang bisa melukiskan kita untuk lebih meningkatkan ibadah kita kualitas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niat kita luruskan. Yang kedua, sucikan jasmani dan rohani kita dari penyakit hati. Kalau penyakit jasmani kita bisa ke dokter, Ibu. Apa Pak yang dirasa? Pusing Pak dokter, perut melilit, buang-buang air. Itu jasmani. Dikasihlah obat sama dokter. Insya Allah dengan obat itu menjadikan wasilah kesembuhan. Kalau dia senang-senang saya kok jadi tambah sakit. Ayo, siapa sih obat? Bingung kan? Maka sakit hati itu adalah bagaimana kita bisa menyembuhkan diri kita sendiri. Hilangkan rasa sombong. Sombong itu apa sih? Sombong itu adalah tidak mau menerima kebenaran dari Allah. Jadi kalau kita menyepelekan syariah Allah, perkara kita belum bisa melaksanakan mungkin kemampuan kita, tapi kalau mencuekkan, bahkan menganggap rendah syariah Allah, itulah kategori sombong. Yang kedua, dengki. Iri sama dengki sama nggak, Bu? Enggak, beda. Kalau dengki, ya, mau bagus mau jelek sama orang lain mesti nggak senang. Tapi kalau iri itu selalu menyamakan, kepingin sama, padahal kemampuan orang berbeda. Maka kita nggak boleh iri, nggak boleh dengki. Amarah bisu, nafsu ada yang namanya mutmainah,
lawamah, amarah bisu. Ada nafsu yang tenang, pasrah kepada Allah, tawakal ala Allah. Ada yang nafsunya lawamah, itu biasa-biasa saja. Ada juga nafsu amarah bisu, pinginnya marah dulu, nggak pernah bener, mesti protes. Mau bener protes, mau salah apalagi. Nah, ini amarah bisu. Kemudian hindari perkataan buruk dari mulai sekarang. Kalau kita ingin menerima Ramadan menjadikan tamu yang mulia, menjadikan Ramadan wasilah kita untuk takwa, menjadikan Ramadan wasilah menjadikan kita berkualitas dalam beribadah, mulai sekarang jangan lagi ada satu kalimat atau kata pun yang menyakiti orang. Usahakan. Kalau terlanjur ngomong karena memang kita sudah biasa dengan talim ini, segera beristighfar. Tandanya orang beriman dengan yang tidak beriman, ini cirinya. Manakala orang beriman terlanjur berbuat salah dengan kata-katanya, dia bersegera untuk memohon ampun kepada Allah agar titik hitam yang di hati itu segera hilang. Tapi kalau orang yang nggak beriman, manakala dia berkata berbuat salah sehingga ternoda hatinya, dan itu dinikmati, bahkan kalau orang sampai sakit hati, dia merasa puas, maka hatinya itu akan terus bertambah hitam. Kalau sudah hitam semua, Allah akan tutup hatinya. Pertamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun azim. Akan diazab oleh Allah. Naudzubillah min dzalik. Ini bedanya orang yang mukmin dengan yang bukan mukmin. Sama-sama berbuat salah. Karena manusia itu nggak lepas dari salah. Nggak ada manusia yang selalu benar. Yakin sudah. Nggak ada. Cuman bedanya di situ. Orang mukmin berbuat salah, segera beristighfar. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ardh. Allah memberikan informasi firman-Nya, bersegera kamu hai kaum mukmin untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Itu maksudnya apa? Orang mukmin ngerti bahwa kalau Allah murka itu kita sakit benar. Kalau manusia murka nggak masalah, karena manusia itu bisa saja, karena manusia itu unik. Ada salah dibilang benar, yang benar juga dibilang salah kadang-kadang. Tapi kalau Allah sudah membenci kita, naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita dibenci oleh Allah. Maka hindari kalimat-kalimat yang buruk seperti menghina, ghibah, fitnah. Kemudian berusaha khusyuk, ya. Berusaha khusyuk ke depan pada setiap ibadah yang dilakukan. Apakah itu ibadah yang sifatnya mahdhah maupun ibadah yang sifatnya ghairu mahdhah. Hubungan dengan antar manusia maupun hubungan kita dengan Allah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kira-kira kita mau nggak mulia di hadapan Allah? Mau. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arafu. Kata Allah, sesungguhnya aku telah ciptakan manusia dari bergolong-golongan. Ada dari Jawa, ada dari Sunda, ada dari Amerika, Afrika. Allah menciptakan manusia itu dari berbagai golongan. Dari golongan itu untuk saling kenalan, untuk saling mengenal. Dengan kenalan itu bisa saling sharing. Dengan sharing itu orang akan menjadi hidup sosialisasinya. Tapi Allah memasukkan hambanya ke surga bukan karena dia orang Amerika, bukan karena dia orang Arab, bukan karena dia orang Jogja, bukan karena dia orang Surabaya. Inna akramakum indallahi atqakum. Allah akan memasukkan surga kepada hambanya, kepada siapa saja yang bertakwa, yang dimuliakan oleh Allah. Jadi Allah memuliakan orang yang bertakwa.
takwa, bukan dari di mana dia lahir, di mana dia negaranya, di mana dia suku bangsanya. Walaupun Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Dan Allah di dalam akhirat nanti, pada saat yaumil kiamah nanti, tidak melihat rupamu, tidak melihat jabatanmu, tidak melihat kekayaanmu, tapi yang dilihat adalah ketakwaanmu. Itu udah kartu mati. Takwa itu adalah menjadikan titik poin ya untuk kita menjadi orang yang dari di mana dia lahir, di mana dia negaranya, di mana dia suku bangsanya. Walaupun Allah menciptakan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Dan Allah di dalam akhirat nanti, pada saat yaumil kiamah nanti, tidak melihat rupamu, tidak melihat jabatanmu, tidak melihat kekayaanmu, tapi yang dilihat adalah ketakwaanmu. Itu udah kartu mati. Takwa itu adalah menjadikan titik poin ya untuk kita menjadi orang yang dimuliakan Allah. Salah satunya adalah dengan cara berpuasa. La'allakum tattaqun. Kurang lebihnya saya mohon maaf, sebagai manusia biasa tentunya banyak kekurangan. Saya mohon ampun kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.